selamat datang di Jelajah Kuliner. 欢迎收听美食无国界. Apa kabar teman-teman Jakers? Semoga sehat, sejahtera selalu, jiwa dan raga. Pekan lalu kita menjelajahi mitra kuliner bernama Tong Cai. Dan mungkin Anda sudah mulai memperhatikannya setelah mendengarkan jelajah kuliner pekan lalu. Nah, hari ini saya mengajak Anda ke dapur Maria untuk berkenalan dengan hidangan bernama nasi bakar claypot dengan lauk daging cincang, rasa tongcai, dan telur asin. Wah, sayang sekali ya tidak bisa membeli telur asin buatan pendengar RTI SI Fadzri Jeffrey. Kalau tidak, wah akan lebih sedap lagi nasi bakar ini. Jelajah kuliner hari ini menghidangkan nasi tanah liat yang menyimpan rumah. Teman-teman, pernah tidak Anda mencium aroma nasi yang dimasak pelan-pelan di dalam pot tanah liat? Lalu, tiba-tiba Anda merasa seperti pulang ke masa kecil. Hari ini kita akan memasak satu hidangan sederhana tapi penuh jiwa. Nasi claypot. Nasi dimasak langsung di wadah tanah liat dengan lauk daging cincang, sayur asin, tongcai, dan telur asin. Ini bukan sekadar makanan, ini adalah cerita tentang keluarga, tentang dapur yang tidak pernah benar-benar dingin. Di masa lalu, banyak ibu rumah tangga akan menyiapkan bahan makanan sejak pagi. Bukan untuk pesta, tapi untuk memastikan bahwa saat anggota keluarga pulang, selalu ada sesuatu yang hangat menunggu mereka. Dan hari ini kita akan menghidupkan kembali rasa itu di dapur Maria. Ya, bahan-bahan untuk membuat nasi tersebut adalah kita mulai dari 1 cup beras, sekitar 1,5 ons beras, 2 cup air, 1 butir telur, lalu daging cincang secukupnya, kurang lebih 1,5 ons. Kalau Anda vegan bisa pakai tempe yang diremas menjadi butiran yang hancur. Jadi mirip daging cincang. Lalu sayur asin tongcai kurang lebih 10 gram atau secukupnya. Untuk marinasi daging, 1 sendok teh tepung maizena, 2 sendok teh air, 1/4 sendok teh garam. Dan untuk bumbunya, ya gula sedikit, kecap asin sedikit, lalu minyak sedikit, 1 sendok makan kecap asin atau saus tiram, sedikit minyak wijen. Dalam masakan apapun, asal masakan Oriental, masakan Taiwan, atau masakan Hong Kong, semuanya tidak melupakan minyak wijen, mayo. Nah, teman-teman, mari kita mulai memasak. Ya, pelan-pelan saja seperti cerita yang ingin dinikmati. Pertama, kita cuci beras, lalu rendam sekitar 15 menit. Airnya jangan langsung dibuang begitu saja. Kadang dari hal sederhana seperti ini, kita belajar sabar. Setelah itu, masukkan beras ke dalam pot tanah liat. Tambahkan sedikit minyak, lalu tuangkan air. Kita masak dengan api besar dulu sampai mendidih. Setelah mendidih, baru kita kecilkan apinya, biarkan nasi perlahan matang. Ya, tentu saja ditutup ya. Sambil menunggu, kita siapkan dagingnya. Campurkan daging cincang dengan sayur tongcai, lalu kita tambahkan maizena, air, dan garam. Biasanya saya akan memberikan perasan air jahe ke dalam daging cincang. Sedikit saja, 1 sendok teh akan membuat aroma yang indah sekali. Kita tambahkan maizena, air, dan garam ke dalam daging cincang. Lalu bagian ini yang menyenangkan. Lalu sekarang bagian ini yang menyenangkan. Aduk daging cincangnya dan banting-banting adonannya kira-kira 10 kali.
Bukan marah ya, tapi ini rahasia supaya teksturnya lebih kenyal dan menyatu. Teman-teman, sekarang ketika nasi mulai setengah matang, kita letakkan adonan daging di atasnya, pelan-pelan saja seperti menaruh selimut hangat di atas nasi. Kemudian pecahkan telur di atasnya, biarkan kuning telur tetap utuh, karena nanti itulah matahari kecil di tengah hidangan kita. Teteskan sedikit minyak di pinggir pot, tutup kembali, dan masak dengan api kecil selama 15 menit. Karena kita harus menunggu dagingnya menjadi matang total. Aroma mulai naik sekarang, inilah momen yang paling sulit, yaitu menunggu, menanti. Terakhir kita buka tutupnya, kita tuangkan kecap asin atau saus tiram, sedikit minyak wijen, aduk pelan-pelan, biarkan nasi, daging, dan telur menyatu. Masak lagi 5 menit dan selesai. Sekarang semangkuk nasi klepot hangat sudah siap. Ada kerak nasi tipis di bagian bawah, renyah, sedikit gosong, tapi justru disitulah kenikmatannya. Hidangan ini tidak mewah, tapi justru karena itu ia sangat jujur. Ia mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali datang dari hal sederhana, nasi hangat, dapur kecil, dan seseorang yang mau memasak untuk dirinya sendiri. Sampai di sini dulu perjalanan kita hari ini di Dapur Maria. Setiap hidangan selalu punya cerita, dan mungkin cerita hari ini akan tinggal sedikit lebih lama di hati kita semuanya. Sampai jumpa, dan kita dengarkan sebuah lagu penutup. Soda Green akan menemani kita dalam lagunya Rainy Night. Sampai jumpa. 他用他遗忘的本能走了那么远，一直到今天你还为他纪念。你用慢半拍的脚步走得那么累，一直到今天他都没有察觉，心疼